Wa kharraja dan telah meriwayatkan At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Rahib bin Janah an Mujahidin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, orang yang ngerti fikih yang satu orang, orang yang faham agama yang satu orang, asyaddu ala syaitan, lebih berat atas syaitan, min alfi abidin, melebihi 1000 ahli ibadah yang tidak faqih. Di dalam dunia manusia, bahkan dalam dunia selain manusia, dunia makhluk, itu ada sentral atau pimpinan-pimpinan, atau ada pusat. Kalau kita melihat rumahnya lebah, itu juga ada pusatnya, ada pusat pemerintahannya. Itu namanya tempatnya Ratunya Tawon. Itu peredaran rumahnya lebah itu pengaturannya dari tempatnya Ratu Tawon itu. Nanti kalau kita pergi ke tempatnya kuda-kuda liar di daerah Wanya Sumba di Indonesia, ada sekian puluh ribu kuda diliarkan. Maka kuda itu ada kelompok-kelompok, dan kelompoknya itu ada amirnya, ada pimpinannya. Nah, pimpinannya itu biasanya punya tanda khusus, memang ini layak untuk jadi pimpinan. Biasanya tandanya itu ada usran. Usran itu bulu yang seperti pusar yang ada di kepalanya manusia. Jadi kalau kuda itu di kepalanya ada, di badannya ada. Yang userannya biasanya useran Satrio Pinayungan. Ini useran yang di daerah bagian kaki belakang, atasnya pinggangnya itu kiri kanan sejajar, ada useran sejajar. Ini termasuk kuda yang sangat jarang. Biasanya kalau di alam liar ini selalu jadi raja. Kebetulan di sana tempat peternakan kuda ada satu. Saya namakan Satrio karena sesuai dengan usurannya, Satrio Pinayungan. Maka di kalangan manusia ini juga ada pimpinan. Pimpinan kebaikan adalah orang-orang suci, para anbiya, ilmuwan tertinggi yang ilmunya nggak mungkin salah karena yang membimbing langsung Tuhannya, yaitu Allah. Kemudian pimpinan ini tentu saja punya bawahan-bawahan. Jadi antara cabang dari kepemimpinan yang dipimpin oleh para anbiya itu muncul ahli ibadah, muncul ahli puasa, muncul ahli berjuang, muncul ini, muncul itu. Jadi ibadah itu sangat bagus, tapi dibandingkan pusat, ibadah itu hanya cabang. Maka selepas para anbiya, tokoh-tokoh kebaikan itu namanya ulama, al-ulama'u warathatul anbiya. Nah, ungkapan yang lain dari ulama itu adalah faqih yang barusan kita sebutkan tadi. Di posisi satu faqih itu lebih ngerepotkan syaitan, melebihi dia menghadapi 1000 ahli ibadah yang tidak faqih. Karena satu orang yang faqih ini bisa jadi asbab kebaikan, bukan hanya untuk memunculkan abid, bisa memunculkan abid, bisa memunculkan dzakir, bisa memunculkan mujahid, bisa munculkan al-mutasaddiqun, bisa munculkan segala macam kelompok kebaikan.
Coba kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mendominasi umat Muhammad. Pimpinannya adalah A'immah Madzhabul Arba'ah. Dengan sebab beliau, hampir 2 miliar orang Islam mengenal kebaikan, mengenal iman yang benar, mengenal ahkam yang benar. Berapa banyak muncul ibadah, muncul dakwah, muncul pengajian, muncul segala macam kebaikan dari fuqaha al-arba'ah. Maka orang tuh ahli ibadah itu sudah sangat baik, tapi godaannya tidak sebesar kalau orang mencari ilmu agama. Karena kalau dia ini jadi dan takwa, ini pengaruhnya bisa sampai seluruh dunia. Bahkan pengaruhnya sampai akhirat. Nanti para ulama sebagaimana yang telah kita baca kemarin itu. Di akhirat pun manfaat untuk manusia, nggak boleh masuk surga dulu, suruh nyari-nyari yang bisa beliau syafaati untuk diajak bareng masuk surga. Kef isfa' linnas, berhenti dulu, jangan masuk surga dulu. Itu syafaati orang-orang itu. Sebagaimana profesi dia waktu di dunia adalah memberikan kebaikan, memberikan arahan agama, arahan keberuntungan kepada manusia. Maka ini jabatan faqih, ini jabatan yang tertinggi di hadapan Allah. Maka kalau sampai diselewengkan, ya tentu saja risikonya besar. Karena menyelewengkan jabatan agama untuk murkanya Allah.